Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafi'i dari kelas 11 F3. Saya absen 4. Di sini saya akan menjelaskan submateri dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika adalah cabang fisika yang mempelajari gaya dan penyebab terjadinya gerakan. Berbeda dengan kinematika yang hanya fokus pada gerakan itu sendiri, dinamika menjelaskan bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Penerapan prinsip-prinsip dinamika sangat terlibat dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berjalan ataupun berlari. Saat berjalan atau berlari, tubuh kita menghasilkan gaya dorong terhadap permukaan tanah untuk bergerak maju. Ini melibatkan gaya otot yang menghasilkan gaya gesek dengan permukaan tanah atau gaya gesek statis yang memungkinkan kita untuk melangkah maju. Semakin besar gaya dorong yang dihasilkan, semakin cepat kita bergerak. Selain itu, gaya gravitasi menarik tubuh kita ke bawah. Sedangkan gaya normal dari permukaan tanah memberikan reaksi terhadap gaya gravitasi. Yang kedua itu ada mengangkat benda. Ketika mengangkat benda seperti tas, barang belanjaan atau barang pasar kayak sayur gitu, kita mengatasi gaya gravitasi yang menarik benda tersebut ke bawah. Semakin berat benda, semakin besar gaya yang harus diterapkan untuk mengangkatnya. Jika kita tidak mengangkatnya dengan cukup kuat, benda tersebut tetap berada di tempatnya karena gaya gravitasi lebih besar dari gaya angkat yang kita berikan. Yang ketiga itu ada olahraga. Olahraga itu seperti bermain bola, basket, badminton, voli dan lain-lainnya. Dalam olahraga banyak contoh dinamika yang terjadi. Misalnya saat pemain sepak bola menendang bola, gaya yang diberikan pada bola akan mempengaruhi arah dan kecepatannya. Gaya gesekan antara bola dan permukaan tanah juga mempengaruhi gerakan bola setelah tendangan. Dalam basket, pemain harus memberikan gaya tertentu pada bola untuk mencapai keranjang. Dan gaya gravitasi bekerja untuk menarik bola ke bawah. Yang keempat itu ada mobil dalam belokan. Mobil dalam belokan, ketika mobil berbelok, gaya sentripetal bekerja untuk menjaga mobil tetap berada di jalur melengkung. Gaya ini berasal dari gaya gesek antara ban mobil dan jalan. Jika gaya gesek ini tidak cukup besar atau misalnya kayak jalan licin, mobil bisa saja tergelincir dan keluar jalur, dan ini bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kelima itu ada gaya pada pembangkit listrik. Dalam pembangkit listrik, dinamika juga sangat berperan. Misalnya dalam pembangkit listrik tenaga air, gaya gravitasi menggerakkan air melalui turbin, menghasilkan energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Gaya yang bekerja pada turbin menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Secara umum, dinamika itu membantu kita untuk memahami hubungan antara gaya dan gerakan benda, baik itu benda kecil seperti bola atau benda besar seperti kendaraan dan mesin. Penerapan konsep dinamika ini dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam berbagai aktivitas, dari berolahraga hingga mengoperasikan kendaraan atau mesin. Prinsip-prinsip dinamika menjelaskan bagaimana gaya-gaya eksternal bekerja pada benda-benda, mempengaruhi gerak, serta memberikan solusi untuk mengoptimalkan kinerja. Terima kasih. Sekian penjelasan submateri dinamika dari saya, Ahmad Syafi'i. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wajarlah, manusia bukan nabi boy. Dan maaf juga Pak, saya tadi sering batuk. Saya lagi batuk ini Pak, nggak sembuh-sembuh dari 3 hari yang lalu Pak. Saya udah minum obat Panadol, terus apa itu namanya, Bodrex ini flu dan batuk, Listerine, Odol, Close Up. Saya udah minum semua Pak, masih batuk Pak. Aduh.
Udah ya Pak, terima kasih ya Pak. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.